Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Anggun Septi Rahayu, Amanda Septiana, Hanifah Marsa, Rini Junita, dan Witri Wulandari akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Materi, Energi, dan Daya Dukung Lingkungan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Della Andandiningrum, ST. Nah, tidak usah berlama-lama, langsung kita lanjut ke pembahasannya. Baik, yang pertama yaitu pengertian materi. Materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Materi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menepati volume dan memiliki massa. Materi sendiri dapat berupa benda padat, cair, maupun gas. Jenis-jenis materi. Zat yang pertama itu ada zat tunggal. Zat tunggal identik dengan komposisi penyusun yang tetap. Contoh zat tunggal yaitu unsur dan senyawa. Unsur diartikan sebagai zat tunggal yang tidak bisa lagi dibagi menjadi zat lain lewat reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih dengan komposisi tetap. Kemudian ada campuran. Campuran diartikan sebagai gabungan zat tunggal dengan komposisi yang tidak tetap. Apabila komposisi tunggal dan campuran masih bisa dibedakan, maka campuran itu termasuk campuran heterogen. Contoh campuran heterogen yaitu suspensi dan koloid. Kemudian ada materi juga bisa diklasifikasikan berdasarkan wujudnya, yaitu yang pertama ada zat cair. Zat cair memiliki susunan partikel yang cenderung renggang sehingga bentuknya bisa menyesuaikan dengan ruang yang ditempati, namun volumenya tetap. Kemudian ada zat padat. Zat padat identik dengan bentuk dan volume yang tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Itu karena susunan partikel zat padat sangat rapat dan teratur. Kemudian ada gas. Gas memiliki susunan partikel yang bergerak bebas dengan jarak yang berjauhan. Bentuk atau volume gas tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempati. Kemudian ada contoh materi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kalor, yang kedua perubahan wujud benda, yang ketiga unsur, senyawa, dan campuran, yang keempat suhu dan perubahannya, yang kelima pemuaian zat. Untuk materi yang berikutnya yaitu pengertian energi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan energi? Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Nah, satuan energi menurut Satuan Internasional yaitu Joule. Energi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan sebagai daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, sementara menurut Kamus Oxford, energi adalah kekuatan dan vitalitas atau daya hidup yang diperlukan untuk aktivitas fisik atau mental yang berkelanjutan. Nah, menurut Kamus Oxford pula, energi adalah daya yang berasal dari pemanfaatan sumber daya fisik atau kimia, terutama untuk menyediakan cahaya dan panas atau untuk sebuah mesin kerja. Jika kita membahas tentang energi, maka kita bisa mengetahui bahwa energi itu tidak bisa dilepaskan dari setiap kehidupan makhluk hidup. Karena setiap aktivitas makhluk hidup di bumi selalu membutuhkan energi untuk semua kegiatan aktivitasnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan bisa hidup karena adanya energi yang berasal dari alam. Bahkan benda mati seperti motor dan mobil itu juga bisa bergerak karena adanya sebuah energi. Nah, umumnya kata energi ini terkait dengan konsep potensial untuk menyebabkan suatu perubahan. Nah, banyak ilmuwan juga yang menyebutkan bahwa energi adalah penyebab dari setiap adanya perubahan.
Nah, jika tadi kita sudah membahas materi tentang pengertian energi, maka selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi. Nah, berdasarkan sumbernya, energi terbagi menjadi dua macam, yakni energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Nah, yang pertama ada energi terbarukan. Apa sih yang dimaksud dengan energi terbarukan itu? Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus yang tersedia di alam. Nah, energi terbarukan juga merupakan sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, hal tersebut karena sumber energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan tersedia tanpa batas. Nah, beberapa contoh sumber energi terbarukan ini seperti energi angin, energi air, energi surya, energi panas bumi, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan adalah sumber daya yang diambil dari proses alam, di mana proses pembentukannya ini membutuhkan waktu selama jutaan tahun lamanya. Nah, energi tak terbarukan ini terbentuk dari sisa-sisa organisme purba yang terperangkap sangat lama. Nah, oleh karenanya, energi tak terbarukan ini juga disebut sebagai energi fosil. Energi tak terbarukan itu jumlahnya sangat terbatas yang berada di dalam perut bumi. Dan jika kita menggunakannya secara terus-menerus, maka sumber daya alam ini akan habis dan tidak dapat diperbaharui lagi. Nah, selain persediaannya yang terbatas, energi tak terbarukan juga dapat melepaskan karbon ke atmosfer. Nah, meningkatnya kadar karbon yang memperangkap panas di atmosfer adalah penyebab utama pemanasan global. Beberapa contoh energi tak terbarukan ini seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan lain-lain. Macam-macam energi. Yang pertama, energi mekanik, yaitu energi yang dipunyai benda karena geraknya. Semakin tinggi kecepatan benda bergerak, maka semakin besar pula energi yang dimilikinya. Misalnya itu sebuah batu yang dijatuhkan di atas meja karena gelas di bawahnya. Saat gelas itu masih di atas meja, maka energi potensialnya besar. Yang kedua, energi panas, yaitu dua sistem dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Contohnya yaitu seperti panas matahari. Yang ketiga yaitu energi magnet, yaitu energi yang timbul bila kutub dua batang magnet didekatkan. Misalnya, motor listrik bisa kita temui pada dinamo sepeda yang menggunakan tenaga putar roda untuk menghasilkan energi listrik. Yang keempat, energi listrik adalah energi yang mengalirkan listrik ke benda hingga bisa digunakan. Contohnya yaitu seperti komputer, lift, dan eskalator. Yang kelima, energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia akibat interaksi elektron antar atom dan antar molekul. Misalnya yaitu seperti batera, biomasa, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang keenam yaitu energi bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, misalnya alat musik, gitar. Yang ketujuh yaitu energi nuklir adalah energi yang dilepaskan pada nuklir, yaitu atom yang terdiri dari proton dan neutron. Misalnya dapat digunakan untuk melakukan pemaksaan bagi sumur minyak yang dimana sudah mulai susah untuk ditemukan. Yang ke-8, energi cahaya dihasilkan oleh benda yang dapat memancarkan cahaya, contohnya itu seperti matahari, bintang, api, dan sifat cahaya adalah dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Terima kasih. Pengertian daya dukung lingkungan menurut para ahli. 1. Sarjana et al. 1987. Pengertian daya dukung lingkungan adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi saat jumlah populasi tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya, dan lingkungan yang ada. 2. Karena dalam KLH 2010, daya dukung lingkungan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan hasil atau produk di suatu daerah dari sumber daya alam yang terbatas dengan mempertahankan jumlah dan kualitas sumber dayanya.
Sumarwoto 2001. Daya dukung lingkungan pada hakikatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap persatuan luas dan waktu di daerah itu. 4. Kana 1999. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, yaitu kapasitas penyediaan dan kapasitas tampung limbah. Yang kelima, Lenzen 2003. Kebutuhan hidup manusia dari lingkungan dapat dinyatakan dalam luas area yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia. Luas area untuk mendukung kehidupan manusia ini disebut jejak ekologi. Lenzen juga menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, kebutuhan hidup manusia kemudian dibandingkan dengan luas aktual lahan produktif. Perbandingan antara jejak ekologi dengan luas aktual lahan produktif ini kemudian dihitung sebagai perbandingan antara lahan tersedia dan lahan yang dibutuhkan. Menurut pasal atau undang-undang, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Undang-Undang Nomor 23 1997, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Macam-macam daya dukung lingkungan. Yang pertama, daya dukung fisik adalah batasan-batasan yang ditata oleh ruang fisik dan kondisi-kondisi yang diperlukan kawasan pantai atau laut. 2. Daya dukung biologi atau produksi adalah kelimpahan stok lestari pada tingkat produktif maksimum. Ketiga, daya dukung ekologi adalah tingkat di mana pengembangan kawasan menyebabkan perubahan-perubahan nyata dalam ekosistem. 4. Daya dukung sosial, tingkatan di mana pengembangan kawasan berbenturan atau menimbulkan konflik dengan penggunaan lainnya. Daya dukung lingkungan terbagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama kapasitas penyediaan atau supportive capacity, yang kedua yaitu kapasitas tampung limbah atau assimilative capacity. Dalam pedoman ini, telaah daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang atau wilayah. Oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 pendekatan, yaitu yang pertama, kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang, yang kedua yaitu perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan, yang ketiga yaitu perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Contoh daya dukung lingkungan di kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Kedua yaitu menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran.
Yang ketiga yaitu mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Yang keempat yaitu melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.